Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang kusayangi, semoga Allah merahmati kita semua, terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang mengenal Allah dan kitabnya. Dari mana manusia berasal, kemana pula manusia itu akan kembali. Manusia tidak pernah tahu kejadian apapun, hanya Allah yang tahu segalanya. Oleh karena itu, semua manusia diperintahkan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pedoman bagi orang-orang yang beriman, Allah menurunkan kitab suci untuk dijadikan pedoman hidup. Apa kitab-kitab suci itu? Apa saja kitab-kitab suci itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, mengenal Allah dengan sifatnya. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Allah memiliki 99 nama, sebagaimana yang di dalam surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna wad'u biha waduru ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzawna ma kanu ya'lamun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Dan tinggalkan orang-orang yang menyalahgunakan nama-namanya. Mereka itu akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Anak-anakku yang kusayangi, salah satu sifat Allah yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit ini adalah Allah Maha mematikan. Allah mampu mematikan dan menghidupkan setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 258 sebagai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina hajja Ibrahim fi Rabbi an atahu Allahu mulkah idza qala Ibrahim Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Dan tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kerajaan atau kekuasaan ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah menghidupkan dan mematikan. Surat Al-Baqarah ayat 258. Kematian dapat menimpa siapa saja. Kematian bisa terjadi di usia tua, muda, bayi. Allah berkuasa menetapkan kematian setiap makhluknya.
Tidak ada manusia yang hidup kekal. Semua manusia akan mengalami kematian. Manusia berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Karena manusia akan kembali kepada Allah, mati, maka biasakanlah berperilaku baik dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani bahwa Allah Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Terkandung hikmah yang banyak diantaranya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bersikap sombong karena menyadari bahwa kita hidup di dunianya sementara. Yang ketiga, menjaga diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, banyak berbuat kebaikan seperti bersikap sopan, menolong orang lain. Manusia akan tenang menjelang kematiannya apabila manusia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah. Manusia yang menyadari bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, manusia akan dihisap amal perbuatannya dan dimintai pertanggungjawaban selama hidupnya. Jadi, anak-anakku yang kusayangi, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya. Bila perbuatan baik akan dicatat oleh malaikat raqib, dan perbuatan yang jahat atau perbuatan buruk yang akan dicatat oleh atid, itu selalu akan mencatatnya. Dan kedua malaikat tersebut tidak akan pernah ingkar atau lalai dari tugasnya, sehingga kita tidak luput dari pencatatan malaikat tersebut. Kematian merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang oleh setiap makhluk kita semua berasal dari Allah. Nah, yang tadi Bapak bilang, jadi kita harus berhati-hati, kita harus berhati-hati dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat bahwa hidup kita ini cuma sementara. Suatu saat dimanapun, sehingga kita mengharapkan kematian husnul khotimah, kematian dalam kondisi yang baik. Seperti halnya kita lihat seperti kiai yang kita sering lihat ketika dia sholat kemudian mati di tengah-tengah dia mengerjakan sholat. Itu artinya dia ketika diambil oleh Allah nyawanya dalam kondisi beribadah, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kematian tersebut itu terjadi dia yang selama hidupnya suka beribadah, suka taat kepada Allah. Ada juga mereka mati dalam melakukan kemaksiatan. Itu artinya dia biasa melakukan kemaksiatan. Berikutnya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua, yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah Maha menghidupkan. Maksudnya Allah akan menghidupkan, Allah akan hidup kekal ketika seluruh makhluknya binasa. Allah hidup
tiada akhirnya, sebagaimana firman-Nya, kullu man 'alaiha fanin. Setiap makhluk, setiap yang ada di muka bumi ini binasa. Wa baqa wajhu rabbi dzul jalali wal ikram. Kecuali Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Ketidakkekalan manusia mengharuskan selalu mawas diri, berhati-hati. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini tidak abadi. Hanya Allah yang abadi. Persiapkan diri dengan beribadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah meyakini bahwa Allah Al-Hayyu, Maha Hidup, adalah sebagai berikut. Tidak bersikap sombong dengan menyadari bahwa kita hidup cuma sementara. Yang kedua, menjaga diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, banyak berbuat kebaikan. Yang keempat, tidak pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Nah, ini penting nih. Penting. 5 waktu ini jangan kita tinggalkan. Ini adalah merupakan, ada sebuah hadis, semua amal ibadah akan dianggap baik bila sholatnya baik. Sebaliknya, semua amalan yang akan dibilang jelek bila mana sholatnya tidak baik. Nih, buat tolak ukur baik buruknya adalah di sholat 5 waktu. Yang berikutnya itu senang bersedekah dan berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bersedekah di sini berarti meneladani sifat Allah Al-Wahhab, Maha Pemberi. Kita saling membantu satu sama lain. Karena orang mukmin itu seperti bangunan, satu sama lain saling memperkuat. Semen harus akur dengan air. Semen harus akur dengan pasir. Semen harus akur dengan batu. Semen harus akur dengan besi. Itu semua harus saling memperkuat, saling dukung. Bagaimana jadinya kalau mereka tidak akur? Tidak akan terjadi bangunan. Tetapi bila itu semua akur, maka akan jadi bangunan yang kokoh. Begitu juga kehidupan. Bila kita saling membantu, maka kita akan kuat. Sebagaimana digambarkan seperti sapu lidi. Sapu lidi bila cuma satu, maka mudah untuk dipatahkan. Tapi bila sapu lidi banyak, maka sulit untuk dipatahkan. Sifat Allah yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum. Allah Maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Seluruh makhluknya justru membutuhkan kasih sayang Allah. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya. Allah berkuasa mengurus sendiri makhluknya. Sebagaimana firman-Nya, wa anatil wujuhu li hayyil qayyum, dan semua wajah yang tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Di dalam firman Allah yang lainnya, surat Al-Baqarah ayat 255,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Allah Maha Hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, ini adalah Allah Maha Qayyum, berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau manusia butuh bantuan, misalnya baju, pasti kita butuh penjahit. Selain butuh penjahit juga butuh kain. Nah, kain ini butuh orang yang ahli membuat kain. Itu manusia. Makanya manusia diwajibkan atau diharuskan untuk satu sama lain saling membantu. Itu manusia, tidak bisa berdiri sendiri. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berdiri sendiri. Kemudian yang keempat, Al-Ahad. Ketika Allah, yaitu Allah Maha Esa. Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Satu. Allah tidak ada yang menyekutunya. La laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Di dalam surat Al-Ikhlas juga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, Dia Tuhanmu adalah satu ahad. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid, dan tidaklah beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian yang anakku sayangi. Semoga Allah merahmati kita semua. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Bila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan, datangnya dari pribadi Pak Anam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.